Menko Polhukam yang juga Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD telah menyatakan mundur dari jabatannya. Mahfud berencana akan segera menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Dengan mundurnya Mahfud MD, bagaimana dengan menteri-menteri lainnya di kabinet saat ini? Apalagi belakangan pemirsa, santer beredar kabar rencana mundurnya sejumlah menteri. Apakah menteri-menteri yang menjadi pengusung parpol terdahulu pemirsa akan juga mundur dan apakah PDIP akan mengambil langkah yang sama dengan Mahfud MD? Kita akan berbincang saat ini dengan politisi dari PDIP yaitu ada Mas Arya Bima. Selamat sore Mas Arya Bima. Selamat sore. Ya, kita ingin tahu bagaimana tanggapan atas mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Ini tentunya sejalan dengan apa yang sempat sebelumnya beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh calon presiden dari nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ya, halo. Jadi mengenai apa yang disampaikan Prof. Mahfud mengenai pengunduran dirinya sebagai jabatan Menko Polhukam saat ini adalah satu hal yang sudah dipersiapkan cukup lama. Beliau sudah sering menyampaikan akan mencari momentum yang tepat dan momentum itu kini telah tiba. Surat sudah disiapkan, akan segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan surat pengunduran beliau. Momentum dalam artian ini adalah juga hal yang perlu menjadi keteladanan, tidak gelanggang colong pelayu, tidak begitu meninggalkan tugas saja pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Tapi juga bagaimana tugas-tugas yang masih cukup banyak numpuk itu diselesaikan satu persatu. Dan momentum ini sudah tepat, hari ini beliau menyampaikan dan akan segera ke Jakarta. Tanggal 1 akan diserahkan surat kepada Presiden lewat Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikto. Jadi ini hal yang tidak terlalu mengagetkan. Dan bagaimana sisa waktu yang kurang lebih tinggal sekitar 20 hari lagi ini akan digunakan semaksimal mungkin untuk kampanye, itu adalah hal yang memang diperlukan beliau, di mana sebagai calon wakil presiden itu adalah mendapat banyak tugas-tugas yang memang harus dia lakukan. Satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini, Pak Mahfud MD adalah menteri yang sangat memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi, maka pada saat mengundurkan diri, beliau mengundurkan diri dengan secara sebaik-baiknya, dengan menyelesaikan berbagai tugas yang hampir waktu sekitar 2 bulan. Saya sebagai tim penjadwalan, tim kampanye nasional hanya mendapatkan hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya, berangkat Jumat, Sabtu, Minggu kampanye dan Senin kembali. Tapi dia selalu mengatakan bahwa saya tidak begitu mudah meninggalkan tugas saya yang diberikan mandat atau diberikan tugas oleh Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo memberikan tugas dengan cara terhormat, maka dia pun akan menyelesaikan dengan cara yang terhormat pula. Dan itu menunggu timing dalam artian tugas-tugas selesai dan permintaan dari tim kampanye, khususnya dari tim penjadwalan yang sudah menjadwalkan demikian banyak permintaan dari tim kampanye daerah yang untuk kedatangan dan kehadiran Pak Mahfud MD. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, sesuatu yang sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD adalah penghormatan buat Pak Jokowi dan juga satu yang terhormat yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD dengan mundur secara baik-baik. Saya kira itu. Mas Arya Bima, tadi Prof. Mahfud juga mengatakan menunggu momentum yang tepat. Apakah ini juga berlaku bagi jajaran menteri yang saat ini berada di TPN Ganjar Mahfud yang masih aktif di kabinet Jokowi? Betul ya. Bagi menteri yang saat ini ikut calon presiden atau calon wakil presiden atau menjadi tim sukses, ya kan? Saya kira kalau waktunya ya, yang sudah banyak tersita untuk mengurusi ya, kampanye-kampanye yang ada, saya kira Prof. Mahfud MD memberikan satu keteladanan ya, karena ada syarat undang-undang
memang tidak dilarang ya, seorang menteri untuk menjadi capres atau cawapres atau juga tim sukses, namun di dalam pasal yang diatur di dalam undang-undang pemilu bahwa seorang menteri yang terlibat di dalam kampanye calon presiden atau calon wakil presiden atau seorang menteri yang juga menjadi calon legislatif ya, tidak boleh menggunakan berbagai hal yang terkait dengan fasilitas negara supaya tidak terjadi abuse of power, supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Saya kira keteladanan Prof. Mahfud bisa diikuti oleh menteri-menteri yang lain, yang itu adalah merupakan hak dari masing-masing menteri yang ada ya. Termasuk juga dari Menteri PDI Perjuangan tentu akan mengkalkulasi sejauh mana penting tidaknya untuk mundur dalam waktu dekat ini kalau memang yang bersangkutan mendapatkan penugasan menjadi tim kampanye. Tapi apabila memang tidak menjadi tim sukses atau tidak mendapatkan tugas kampanye, sangat lebih baik juga bahwa mandat rakyat yang diberikan kepada Presiden, kepada PDI Perjuangan sebagai partai pengusung adalah mandat yang sampai dengan November 2024. PDI Perjuangan bertanggung jawab terhadap kerja pemerintah saat ini sampai November 2024. Memang ada perbedaan dalam hal melaksanakan prinsip demokrasi pemilu saat ini, di mana ada kecenderungan Pak Joko Widodo secara pribadi memberikan dukungan pada paslon 02 Pak Prabowo dan Mas Wali Gibran. Itu adalah sesuatu yang memang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai posisi sebagai presiden yang harus banyak menyelesaikan tugas pada saat nanti serah terima November 2024, banyak tugas-tugas yang terbengkelai. Disitulah komitmen dari beberapa menteri PDI Perjuangan yang juga tidak mundur tapi mendampingi presiden sampai selesai. Jadi menurut saya yang penting beretikat baik ya. Kehormatan dari rakyat lewat presiden harus diselesaikan dengan baik, tidak tinggal gelanggang colong pelayu, tidak hanya sekedar mencari keinginan jangka pendek. Maka saya menghimbau kepada para menteri yang saat ini sering tampil dalam tim sukses itu juga harus segera mundur. Tapi apabila yang tidak, bagus juga untuk menyelesaikan tugas-tugas rakyat yang diberikan pada presiden sebagai pembantu presiden. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Arya Bima atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.